Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus, dilancarkan segala kegiatannya. Jadi untuk pertemuan terakhir ini, kita mau bahas tentang otoritas jasa keuangan. Nah, yang kemarin saya sudah share tentang sebagian kecil tentang OJK-nya. Terus sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang OJK itu sendiri. Lalu, nah, latar belakang pendirian OJK. Yang pertama, Rationeo atau pendirian OJK dulu lembaga pengawas keuangan jasa keuangan atau LPJK, Fed Undang-Undang BI 23/99 itu aturannya. Sebelumnya, sebelum masa krisis dulu ya, sebelum di Indonesia sendiri krisis pada tahun 1997 sampai 1998, pengawas bank oleh Bank Indonesia dipandang gagal karena pada saat itu kita semua tahu bahwa pada tahun itu nilai mata uang rupiah itu semakin menurun terhadap mata uang ini luar negeri atau dolar ya. Habis itu terjadinya inflasi semuanya. Terus masyarakat yang bawah tidak bisa membeli barang-barang yang ada, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Bahan-bahan harganya sangat tinggi sekali harganya. Seperti itu. Lalu keinginan untuk integrasi pengawasan sektor keuangan dalam satu atap karena meningkatkan finansial konglomerat di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya OJK itu nanti mengawasi semuanya, mengawasi tidak terjadinya kecurangan-kecurangan atau konglomerasi atau monopolis dan lain-lain. Yang kedua, ini keinginan untuk memurnikan fungsi kebank sentralan BI secara murni di sini sebagai penjaga stabilitas moneter. Dulu fungsi pengawasan bank dan moneter yang bersatu di bawah bank sentral dianggap conflicting. Jadi dulu dianggap ya waktu pengawasan uang sama kebijakan moneter jadiin satu di bawah wewenang Bank BI, Bank Sentral Indonesianya, itu dianggap gagal. Nah, maka dari itu sekarang semenjak dari itu dipisah menjadi OJK dan BI gitu. Biar beban BI pun nanti ringan seperti yang diawasi ringan semuanya ringan. Lalu yang ketiga, amanat Undang-Undang BI dipandang pemerintah sulit untuk diamandemen, khususnya terkait pasal pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI ke OJK. Lalu, nih, pengawasan terpisah versus di bawah Bank Sentral. Nih, pada tahun 2001, ini pengawasan perbankan dunia ya, pada tahun 2001, yang biru itu OJK, yang bersentral itu yang merah. Jadi, untuk pengawasan pada tahun 2011, itu 88% itu pengawasannya ini, semua dipegang oleh Bank Sentral. Lalu pengawasan Bank Asia itu ya Pak dunia ya ini ya nggak di Indonesia. Nah pada tahun 2012 pengawasan Bank Dunia ini yang di Asia itu yang diawasi kayak Bank OJK itu cuma 8% dan 92%-nya itu diawasi oleh Bank Sentral itu sendiri. Nah, pengawasan bank lebih banyak di bawah kewenangan Bank Sentral. Lalu argumen atau rasional. Di sini bank sebagai transmisi kebijakan moneter dan peran bank sentral sebagai lender of last resort dan penyedia liquidity backstop. Lalu peran bank dalam sistem pembayaran atau settlement. Lalu peran bank sentral sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan atau macroprudential regulator. Nah, ini perbankan waktu sebelum dan setelah krisis moneter pada tahun 1998 itu.
Ini ada chart, ada non-performing, ada alert, dan ada ROA. Di sini ya, CAR-nya 4,6% pada tahun 1998, pada tahun 2011-nya itu sudah meningkat. Untuk non-performing-nya semakin menurun. RAW-nya awal tidak ada, menjadi ada. Nah, di sini itu perbedaannya. Nah, di sini perbankan sudah jauh lebih baik dari krisis keuangan dan tata kelola. Sistem keuangan lebih stabil. Indonesia terinsulasi dari krisis global. Lalu insiden krisis perbankan atau praktis tidak ada. Mengarah pada penguatan rejim customer protection, terus meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional VISAP atau adopsi Basel 2 dan 3. Anggota langsung Indonesia di standar setter. Gitu. Ini aturan-aturannya ya. Nah, cakupan tugas pengaturan dan pengawasan OJK. Yang pertama, ini OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, pendanaan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi semua ini yang diawasi oleh OJK. Peraturan dan pengawasan di sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi antara yang pertama perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, merger, konsolidasi, akuisisi bank, serta pencabutan sistem usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, yang B, peraturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, dan permodalan. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, lalu sistem informasi debitur, lalu pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Ini ya, pengawasan dan aturan-aturan yang dilakukan oleh OJK. Lalu pengaturan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi mekanisme risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kesehatan perbankan. Banyak ya sekarang yang terorisme itu udah dikasih, didanai seperti itu. Lalu ada pemeriksaan bank. Nah, ini wewenang yang terkait dengan tugas pengaturan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang menetapkan yang pertama, peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, lalu peraturan Undang-Undang di sektor jasa keuangan, peraturan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara menetapkan kelola statuter pada lembaga jasa keuangan, lalu struktur, organisasi, dan infrastruktur, serta mengolah, memelihara, menata usahakan kekayaan dan kewajiban, dan peraturan mengenai tata cara mengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Jadi itu ya, wewenang terakhir tugas peraturan yang dilakukan OJK. Ini sama ya, ini nanti bisa dilihat sendiri. Wewenang ini untuk melaksanakan tugas wewenang OJK punya wewenang ini. Yang tadi kan oh ya, ini wewenangnya juga tentang kebijakan operasional, pengawasan kegiatan jasa keuangan, dan lain-lainnya. Nah, ini lalu OJK selain mempunyai wewenang dan aturan-aturan, di sini bagaimana koordinasi
dan kerjasama OJK. Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, OJK itu berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain kebijakan pemenuhan modal minimum bank. Jadi ketika bank itu membuka suatu bank itu ada modal minimum bank itu berapa, itu harus ditetapkan. Lalu sistem informasi bank yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan peminjaman komersial luar negeri. Lalu ada peraturan tentang perbankan, transaksi derivatatif, lalu kegiatan usaha bank lainnya. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemical important bank, lalu peraturan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. OJK dan bank dan lembaga penjamin simpanan wajib membangun, memelihara sarana pertukaran informasi serta integrasi. Itu kerjasama yang dilakukan oleh OJK. Lalu ini protokol atau koordinasi OJK. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dengan keanggotaan terdiri dari Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, lalu Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota juga, lalu Ketua Dewan Komisioner Lembaga Peminjam Simpanan selaku anggota. Pengambilan keputusan dalam rapat forum KSSK berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Lalu dalam kondisi normal, forum KSSK itu wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan. Melakukan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 bulan, membuat rekomendasi kepada staf anggota untuk melakukan tindakan dan atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara kestabilitas sistem keuangan. Lalu melakukan pertukaran informasi, begitu. Protokol atau ini lanjutan dari protokol koordinasi OJK dan anggotanya. Yang keempat, ini dalam kondisi tidak normal untuk mencegah dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Umum Dewan OJK, dan atau Ketua Dewan Komisioner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis dalam sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke forum KSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis. Lalu forum KSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dalam sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kebijakan forum KSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Keputusan DPR wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam sejak pengajuan persetujuan diterima oleh DPR. Nah, jadi itu protokol, lalu koordinasi tentang OJK. Jadi, lalu bagaimana tantangan ke depannya OJK itu bagaimana ke depannya, bagaimana tujuannya, arahnya. Jadi, yang pertama, pemeliharaan stabilitas keuangan itu tujuannya. Ini macro prudential regulation dan pencegahan risiko sistematik. Koordinasi OJK BI, Kementerian Keuangan perlu insentif dan cair untuk menghindari risiko sistematik. Protokol manajemen krisis belum teruji. Masa transisi stabilitas sistem perbankan perlu dijamin waktu itu. Lalu running curve
Lalu learning curve OJK masih pada tahap awal. Lalu independensi anggaran. Jangan sampai menimbulkan bahan berlebihan pada nasabah, konflik of interest atau customer bank OJK. Itu ya. Customer bank dan OJK itu tidak ada konflik. Lalu ada agency problem. Terus dalam tata kelola itu struktur tidak terkonsultasi tiga sub otoritas. Koordinasi perlu bertingkat. Lalu fit and proper. OJK harus memakai SDM terbaik. Jadi ini ya kendala-kendala tantangan kedepannya OJK yang harus dibenahi. Yang kelima ini menguatkan sektor perbankan, rezim permodalan, lalu pendalaman sektor keuangan khususnya sektor perbankan, meningkatkan daya asing terutama menghadapi MEA, lalu meningkatkan efisiensi. Lalu yang keenam ini meningkatkan intermediasi, meningkatkan pembiayaan produktif dalam UMKM, usaha menengah ya. Lalu penguatan tata kelola sumber daya bank, fit proper tadi, budaya kerja yang lebih produktif, capacity building khususnya manajemen risiko. Nah, lalu bagaimana pemeliharaan stabilitas sistem keuangan? Nah, dalam krisis global menyadarkan regulator global bahwa koordinasi pengawasan sektor jasa keuangan dan bank sentral mutlak. Lalu batasan regulasi atau regulatory perimeter ini diperluas dengan tidak mengotak-ngotakkan antara makro dan mikro prudential regulation. Ini waktu krisis, ini setelah krisis ya. Terus ada perluasan parameter tadi, jadi tidak dikotak-kotakkan. Stabilitas sistem keuangan merupakan public goals yang perlu dijaga. Dengan adanya OJK, peran Bank Indonesia justru perlu diperkuat. Oke, baik. Ini sudah selesai. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Tadi itu sudah saya ringkas. Memang satu slide-nya banyak ya. Kalau online seperti ini satu slide-nya banyak biar padat, biar jelas bisa dibaca seperti itu. Jadi saya akhiri aja. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.